Apa kerjanya buat kamu? Kamu juga? Kamu berapa? 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Hari ini Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan pemberian makan siang gratis di sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Jakarta Timur. Kehadiran Prabowo disambut sangat antusias oleh para siswa ini. Dan saya kira ini kunjungan Pak Prabowo itu juga membuat banyak pengamat ya, itu lega karena selama ini mereka banyak ketar-ketir Pak Prabowo itu terlalu sibuk melakukan kunjungan ke luar negeri, ke berbagai negara dengan frekuensi yang sangat tinggi, sementara program makan siang gratis ini biasanya yang selalu meninjaunya itu adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jadi ini yang membuat mereka, tentu saja para pengamat dan juga pendukung Prabowo, bahkan bukan hanya pendukung Prabowo, tapi mereka-mereka yang sangat anti politik dinasti itu ketar-ketir melihat Gibran yang sangat aktif melakukan peninjauan makan siang gratis. Bahkan jauh sebelum pelaksanaan pada waktu uji coba pun Gibran yang sangat aktif dan ini kemudian diunggah di media sosialnya maupun di media di official Wakil Presiden. Publik melihatnya ini merupakan bagian dari kampanye Gibran yang memanfaatkan pemerintahnya Prabowo. Karena makan siang gratis ini bersama dengan juga program pembangunan 5 juta rumah untuk kalangan kelas menengah ke bawah itu kan menjadi dua andalan dari Presiden Prabowo. Nah, kalau kemudian yang terus-menerus melakukan kunjungan itu, melakukan pemeriksaan atau inspeksi untuk makan siang gratis itu Gibran Rakabuming, maka lama-lama program andalannya Pak Prabowo ini ya bisa diklaim ini sebagai program dari Gibran Rakabuming. Nggak usah diklaim deh, tapi dengan kehadiran dari Gibran itu saja dan kemudian itu diglorifikasi di media sosial dan juga kemudian oleh para buzzernya, mau tidak mau nantinya untuk masyarakat kita kelas bawah yang mohon maaf pendidikannya itu terbatas akan menganggap bahwa yang punya program bagus ini adalah Gibran Rakabuming bukan Pak Prabowo. Karena itu banyak sekali netizen yang kemudian mengingatkan soal ini. Bahkan kan yang disoroti bukan hanya Gibran Rakabuming tetapi juga bapaknya yakni Joko Widodo yang oleh para pendukungnya sampai sekarang masih disebut dengan Presiden RI ke-7 Insinyur Joko Widodo. Ini kan setiap kali, bahkan ada, saya tidak tahu apakah faktanya seperti itu, katanya setiap kali Pak Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri itu, Presiden ke-7 Indonesia itu masih main presiden-presidenan. Ya, gimana nggak main presiden-presidenan kalau dia terus melakukan kunjungan-kunjungan, menerima tamu-tamu gitu ya, dan kemudian konyolnya juga itu kan dalam beberapa kesempatan kunjungannya salah satu yang paling banyak menimbulkan kehebohan ketika dia berkunjung ke Banjarnegara di Jawa Tengah kan dia masih dikawal dengan standar yang sangat ketat sama seperti ketika ya tidak sama persis sebenarnya ya di bawah sedikit ketika dia masih menjadi presiden resmi pada waktu itu karena Polres Banjarnegara kan mengerahkan 191 personil ini kan gede banget ya untuk pengawalan seseorang yang sebenarnya secara resmi tidak punya jabatan lagi gitu. Nah, Pak Prabowo memang selama ini ya ini saya nggak tahu ini apakah yang pertama kali atau setidaknya jarang sekali lah kita melihat Prabowo meninjau makan siang gratis seperti ini karena memang dalam beberapa dalam 100 hari lah pemerintahnya ini Prabowo kelihatannya lebih fokus untuk
melakukan lawatan-lawatan ke luar negeri, baik itu kunjungan bilateral maupun pertemuan-pertemuan KTT, misalnya di APEC, kemudian G20, dan ini targetnya tentu saja untuk mendatangkan investor dari luar negeri. Dan sejauh ini juga memang konkret juga sih apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tetapi kalau Pak Prabowo terus-menerus hanya melakukan kunjungan ke luar negeri dan kemudian yang aktif berkeliling itu. Berarti kan kalau Gibran kan pakemnya baku, meninjau makan siang gratis. Kedua, kemudian meninjau proyek-proyek yang sedang berjalan. Ya dicari-carilah proyeknya bisa dicari-cari. Seperti ketika dia beberapa waktu lalu berkunjung ke Tangerang itu, selain dia meninjau makan siang gratis, kan dia meninjau revitalisasi atau renovasi pasar anyar di Tangerang. Saya banyak membaca ini komentar dari para netizen, ini kan mestinya kelasnya paling tinggi bupati. Ngapain seorang wakil presiden kok melakukan meninjau progres pembangunan sebuah pasar? Ya itu memang itu pakem baku yang bagian dari pencitraan Gibran, supaya dengan begitu nanti itu bisa diglorifikasi di akun media sosialnya bahwa sebagai wakil presiden itu dia sudah bekerja untuk kepentingan rakyat. Nah, ini yang ketar-ketir gitu ya, dan dan netizen itu bahkan saya pernah baca sebuah status yang mengingatkan Pak Prabowo, please cepat pulang ke Indonesia gitu ya, jangan terlalu lama-lama di luar negeri. Karena kalau terlalu lama di luar negeri ada anak beranak yang main presiden-presidenan. Itu ada seperti itu. Dan memang dalam berbagai kunjungannya itu Prabowo sampai cukup lama sekali, beberapa waktu yang lalu, tidak lama setelah jadi presiden, dan dia melakukan lawatan ke 5 negara ya. Dan pulangnya itu yang itu sangat signifikan karena pada waktu itu disebutkan bahwa Prabowo membawa pulang komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar dari lawatannya ke 5 negara. Rinciannya itu 10 miliar dolar Amerika Serikat dari Cina, kemudian 7 miliar dolar Amerika Serikat dari British Petroleum di Inggris, 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dari CEO Forum. Ketika pada hari kedua di Inggris, Prabowo sempat bertemu dengan British Petroleum tadi itu. Jangan pada waktu itu Pak Prabowo menyatakan agak-agak melebihi target, maksudnya ya. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Itu ketika Pak Prabowo bicara di Lancaster House, London, hari Kamis tanggal 21 November 2024. Jadi dari Inggris ini saja Prabowo itu mengantongi komitmen investasi 8,5 miliar dolar. 7 miliar tadi dari British Petroleum dan 1,5 miliar dolar dari beberapa perusahaan lainnya. Selain itu ketika mampir di Qatar dan Abu Dhabi itu Prabowo juga menyatakan itu ada komitmen bahwa Qatar itu akan membangun 1 juta rumah di Indonesia. Tapi ini menurut Ketua Satuan Tugas atau Satgas Perumahan Hasim Joyo Hadikusumo, katanya malah kalau dari Qatar dan Abu Dhabi itu akan membangun 7 juta unit, maksud saya perumahan bagi masyarakat Indonesia. Kalau betul seperti itu kan berarti melebihi dari target dong ya, karena targetnya kan sekitar 5 juta rumah. Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung ke Abu Dhabi dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi 2 negara ini bersedia membiayai 7 juta unit perumahan. Itu kata Hasim di Jakarta. Nah soal ini, soal komitmen pembangunan rumah dari Qatar ini, ya itu nggak omon-omon karena berapa waktu yang lalu kan kemudian ini dilakukan MOU di Jakarta untuk pembangunan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Itu yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu Marwarar Sirait dengan investor Qatar. Jadi yang disebut tadi Pak Hasim tadi, Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Itu dan dilaksanakan tuh di Istana Merdeka Jakarta. Ini momennya waktu rame-rame yang disebut bahwa Pak Hasim itu menolak untuk disalami oleh Marwarar Sirait ya pada waktu itu, belakangan kemudian katanya dibantah. Tapi videonya sempat viral gitu ya. Selain dari luar negeri, ini kalau soal perumahan, kata Hasim, kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jakarta itu juga dilaksanakan untuk menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil. Dan Hasim yakin bahwa target membangun 5 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo akan tercapai. Setiap tahunnya ini 3 juta unit. Kalau tadi misalnya udah ada komitmen 7 juta dari Abu Dhabi dan Qatar saja, itu kan berarti
sudah hampir separuhnya ya dari target itu. Selain itu, kan yang jadi andalan dari Presiden Prabowo sekarang ini soal makan siang gratis. Ini sampai dia pangkas anggaran di sana sini gitu. Ini demi suksesnya program makan siang gratis gitu. Dan pada waktu Presiden Prabowo Subianto juga berkunjung ke Cina, itu selain mengunjungi juga program makan siang gratis di Cina, antara Presiden Prabowo dan Presiden Cina Xi Jinping itu mereka menandatangani MOU bahwa pemerintah Cina itu dan pemerintah Indonesia ini akan ini komitmennya adalah akan membantu pendanaan dari makan siang gratis ini. Skemanya waktu itu belum jelas seperti apa, tapi memang terlihat jelas semua kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke luar negeri itu ya dalam rangka tadi untuk mendapatkan investor. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo sibuk kerja keras di luar negeri, di dunia internasional, melakukan lobby-lobby kepada kepala pemerintahan dan lembaga-lembaga donor maupun juga kepada orang kaya seperti tadi itu yang dari Syekh dari Qatar tadi, dan kemudian sementara yang wakil presidennya di sini hanya sibuk berkampanye, ya ini bahaya. Karena sekali lagi saya mengingatkan bahwa rakyat kita itu secara demografi kan tingkat pendidikannya itu masih sangat rendah. 60% lebih tamat SMP. Artinya ini tamat SMP itu tidak 60%-nya ya, atau yang dari tidak bersekolah, tidak punya ijazah SD sampai SMP itu totalnya sekitar 60% lebih. Nah, ini kan kalau dalam namanya pemilu itu antara seorang profesor dengan seorang petani biasa atau buruh biasa pun itu hak suaranya sama ya. Nah, dari situ saja kalau kemudian yang lebih banyak bertemu dengan warga, bertemu dengan rakyat itu adalah Gibran Rakabuming bersama dengan Pak Jokowi, ya orang akan yang diingat mereka itu ya Gibran dan Pak Jokowi. Artinya nanti ketika Gibran misalnya maju pada Pilpres 2029 katakanlah berhadapan dengan Pak Prabowo, maka top of mind di masyarakat itu ya Gibran, ya anaknya Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo boleh keren ya melakukan kunjungan sana sini di dunia internasional, berkibar-kibar di dunia internasional, dan itu sebenarnya yang memang kita harapkan dari seorang presiden, karena selama 10 tahun Pak Jokowi berkuasa itu kan betul-betul peran kita di dunia internasional itu sangat minim ya. Bagaimana tidak minim kalau Presiden Jokowi ini tipikal orang yang inward looking, yang nggak gaul ke dunia internasional. Selama 10 tahun menjadi presiden, 2 periode menjadi presiden pun tidak pernah sekalipun datang ke sidang umum di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya gimana mau Indonesia punya peran di situ. Makanya saya waktu itu terkejut-kejut ketika Pak Jokowi datang ke Ukraina dan kemudian ke Rusia dan katanya akan menjadi semacam juru damai, itu yang menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina. Dan negara-negara lain yang selama ini punya peran besar saja tidak bisa mendamaikan, apalagi seorang Jokowi yang sama sekali tidak pernah bergaul dalam komunitas internasional. Maka ketika Pak Prabowo itu berkunjung ke luar negeri, misalnya seperti kemarin di India, dia jadi tamu kehormatan, gelar kehormatan dari Sultan Johor yang sekarang menjadi yang di Pertuan Agung Malaysia, dan ternyata mereka itu dulunya teman sekolah di Amerika. Itu kan bagaimanapun kita sebagai bangsa merasa bangga. Ya seperti inilah harusnya pemimpin yang kita harapkan. Saya tahu banyak juga yang nggak memilih Pak Prabowo, pasti sebenarnya nggak mencemooh tapi masih wait and see dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Begitu juga dengan ketika muncul pengakuan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bahwa Pak Prabowo itu bukan hanya sahabat tapi juga saudaranya, karena ketika Mahathir dalam situasi yang susah, ketika dia karir politiknya hancur-hancuran dan dia dipenjara sampai 2 kali, difitnah melakukan korupsi, difitnah melakukan sodomi dan sebagainya, Prabowo tetap hadir menemaninya. Jadi bayangkan kalau kemudian ada seorang Perdana Menteri di Malaysia dan di Indonesia itu mereka bersahabat, bahkan rasa seperti jadi saudara, kan banyak persoalan-persoalan di Indonesia dan Malaysia itu yang bisa diselesaikan. Terutama dalam kasus-kasus kayak kemarin ketika Malaysia dan Indonesia ini seharusnya itu hubungannya menjadi tegang itu ketika ada seorang pekerja TKI Indonesia yang ditembak mati oleh petugas di Raja Malaysia. Tapi itu semua katanya sudah dibicarakan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ya, saya sih percaya itu bisa diselesaikan ya. Kalau kita berteman gitu bisa lu gua gitu, gimana nggak bisa diselesaikan. Dan ini yang hilang pada waktu itu dari Indonesia di era pemerintahannya Jokowi. Karena selama ini kan Indonesia itu sebagai negara di kawasan Asia Tenggara ini dilihat sebagai big brother.
Itu terutama eranya pada era Pak Harto. Kalau kita mundur lagi ke Bung Karno itu lebih gede lagi karena Pak Bung Karno itu aktif andilnya dalam pembentukan gerakan negara-negara non-blok dan dia bisa bersahabat dengan baik dengan sejumlah pemimpin-pemimpin besar dunia itu. Jadi itu yang hilang dan kelihatannya peran ini mulai secara pelan-pelan sudah mulai dikembalikan oleh Prabowo. Tapi sekali lagi kalau Pak Prabowo nggak pernah datang seperti nggak melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan hal receh ya ini kayak berkunjung melihat pelaksanaan makan siang gratis kemudian juga bertemu dengan warga sekali lagi kalau yang melakukan itu Gibran terus menerus dia melakukan itu dia bagi-bagi susu bagi-bagi buku yang diingat oleh rakyat itu bukan Pak Prabowo tapi Gibran Rakabuming ya enak bener kan Pak Prabowo nyari anggarannya ya tadi itu anggaran makan siang gratis tadi dari Cina dapat bantuan kemudian juga investasi-investasi masuk, kemudian soal pembangunan rumah. Nah, ini jangan sampai nanti ketika groundbreaking pembangunan rumah yang bantuan dari Qatar itu tiba-tiba ketika selesai groundbreakingnya proyeknya di tengah jalan kemudian Gibran yang lakukan peninjauan dan kemudian diunggah di media sosialnya dengan narasi macam-macam dan kemudian dibahas oleh para buzzernya bahwa ini adalah kerja nyata bahwa hanya Gibran lah seorang wakil presiden yang bekerja langsung turun ke lapangan. Jadi Pak Prabowo mesti memang agak lebih capek sedikit ya, tetap sibuk melakukan kunjungan-kunjungan ke dunia internasional, tapi hal-hal yang receh yang dilakukan oleh Gibran dan Pak Jokowi itu harus juga dilakukan, tapi tentu saja dengan muatan yang tidak receh gitu ya. Karena kalau Pak Prabowo itu kemudian melakukan hal-hal yang bersifat receh seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau Gibran, ya Pak Prabowo itu akan turun kelas gitu. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.